Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Sobo Mufadol dengan NIM 34111911089 dari kelas AIGA Angkatan 2019 Informatika Unjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang epic, stories, tags, dan bug. Oke, selanjutnya. Yang pertama, sebelum kita masuk penjelasan utama, di mana epic, story, tags, dan bug itu merupakan sebuah isu. Yang mana isu itu merupakan sebuah jenis masalah dalam Jira software. Dan Jira dapat dibedakan menjadi berbagai jenis pekerjaan dengan cara yang unik dan membantu kita untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan melaporkan pekerjaan tim dalam proyek Jira. Dalam Jira, tim menggunakan isu untuk melacak setiap bagian pekerjaan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Isu ini tidak bertindak sebagai paket pekerjaan yang berjalan melalui alur kerja masing-masing dalam proyek itu ya. Jadi hingga pekerjaan selesai secara keseluruhan, jadi di dalam aplikasi atau Jira ini dapat membantu tim untuk membangun proyek yang lebih banyak dan terstruktur ke dalam proses kerja. Nah, dalam tipe isu ini diinputkan dalam beberapa ini ya hal. Nah, sebuah isu dapat saja berupa epic, stories, tags, dan bugs. Di mana isu biasanya mewakili fitur user requirement dan software bugs yang akan dibuat. Oke, karena di sini sudah dijelaskan apa itu isu, kita lanjut ke yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang epic. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stories. Yang ketiga, akan menjelaskan tentang tags. Dan yang terakhir, akan menjelaskan tentang bugs. Oke, baik. Yang pertama itu adalah ada epic. Epic adalah sebuah cara yang membantu untuk mengatur pekerjaan tim dan membentuk sebuah hierarki pada sebuah pekerjaan, di mana sekumpulan pekerjaan yang dapat dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Jadi epic ini merupakan satuan pekerjaan yang besar gitu ya, yang mana digunakan sebagai wadah untuk menampung pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti bug, story, dan task. Nah, idenya sendiri itu adalah memecahkan pekerjaan-pekerjaan menjadi bagian-bagian yang dapat dibagi atau dikirim ke masing-masing developer gitu. Jadi sehingga proyek yang besar dapat diselesaikan dengan tim secara terus-menerus di sini tuh kita bisa mengirimkan value atau nilai kepada pelanggan secara teratur gitu. Jadi pekerjaan mereka terus-menerus berjalan walaupun pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang besar itu. Nah, ini ada contoh epic ya. Misalnya di sini epicnya itu adalah autentifikasi user. Di sini ada user stories-nya. Itu ada halaman login user, alur kerja lupa password, terus login melalui Gmail, ada kunci akun setelah beberapa kali gagal login. Di sini ada subtask-nya itu adalah alur kerja lupa password. Yang pertama tuh user masuk pada halaman forgot pada password selection. Yang kedua adalah user memasukkan email yang terhubung dengan akun. Nah, jadi epic selalu disampaikan melalui serangkaian sprint. Saat sebuah tim mempelajari lebih lanjut tentang sebuah epic melalui pengembangan dan feedback customer, stories atau cerita tersebut pengguna akan ditambahkan dan dihapuskan sesuai kebutuhan. Jadi epic ini merupakan suatu big user stories yang berisi kebutuhan atau requirement user dan task yang bisa dikerjakan. Mungkin juga diperlukan beberapa sprint untuk menyelesaikan epic. Oke, selanjutnya di sini ada stories ya. Jadi stories ini merupakan sebuah cerita yang menggambarkan fungsionalitas dari user yang akan digunakan aplikasi user yang akan pengguna aplikasi tersebut. Nah, manfaat dari stories ini yaitu yang pertama adalah tetap berfokus pada pengguna. Nah, tetap berfokus pada pengguna ini jadi daftar yang harus dilakukan membuat tim tetap fokus pada pengguna ini adalah jadi sebuah tim tersebut fokus pada tugas-tugas ini yang perlu diselesaikan. Tetapi kumpulan cerita membuat tim tetap fokus pada pemecahan masalah untuk pengguna nyata. Oke, manfaat keduanya itu ada memungkinkan kolaborasi. Jadi dengan menetapkan tujuan akhir, tim dapat bekerja sama untuk memutuskan cara terbaik untuk melayani pengguna dan memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya ada mendorong solusi kreatif. Jadi di sini tuh
Stories mendorong tim juga untuk berpikir kritis dan kreatif tentang cara terbaik menyelesaikan tujuannya, yaitu menyelesaikan programnya. Oke, selanjutnya di sini ada yang terakhir itu ada menciptakan momentum. Apa yang dimaksud dengan menciptakan momentum di sini adalah, jadi dalam setiap stories itu yang berlalu, tim akan menemukan tantangan kecil dan keberhasilan kecil yang dapat mendorong tim untuk menciptakan momentum gitu. Tim tersebut akan sering menikmati hal-hal tersebut. Semakin kesini semakin berproses. Oke, selanjutnya ada contoh dari stories. Yang pertama itu ada contohnya adalah, sebagai seorang mahasiswa, saya ingin mengakses nilai ujian pada semester berjalan dan histori nilai pada semester sebelumnya, sehingga saya dapat memastikan hasil belajar saya. Oke, contohnya di sini di sisi sebagai dosen ya, contohnya itu adalah, saya sebagai dosen, saya ingin mengirimkan nilai ujian mahasiswa dalam bentuk file Excel, sehingga nilai mahasiswa dapat dibaca langsung per kelas. Itu contoh dari stories. Selanjutnya di sini ada task. Task adalah unit dari pekerjaan atau dari dalam sebuah story tersebut. Nah, jadi task ini mewakili aktivitas teknis seperti mendesain di diagram, membuat video fungsionalitas, menguji perangkat, atau menyiapkan set data. Nah, di mana dalam task tersebut ada subtask, di mana subtask ini merupakan task pengembangan untuk menyelesaikan user stories. Umumnya pengerjaannya tidak lebih dari 1 hari. Jadi subtask ini merupakan task yang lebih rinci untuk menyelesaikan sebuah user stories itu. Jadi di mana tim dapat untuk menghitung sebuah task atau subtask, perkiraan waktu dalam beberapa hari ini pada retrospektif untuk mengevaluasi poin cerita sebuah tim user stories akurat dan menyesuaikan dengan beberapa riwayat pemahaman untuk dibandingkan seperti itu. Ya, yang terakhir di sini ada bug. Bug ini merupakan bug atau defects digunakan untuk mengidentifikasi isu agar software dapat berjalan seperti yang diharapkan. Mungkin kalau dalam contoh kecilnya bug itu misalnya tombol button submit tidak berjalan atau tombol button delete tidak berjalan, itu merupakan contoh kecil dari bug. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.